Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Materi hari ini yaitu al-waqaf. Itu al-waqaf di dalam pembahasan ilmu sharaf. Karena waqaf ini ada pembahasan ilmu fiqih dan juga ada yang pembahasan satu bab dalam ilmu tajwid. Dan pembahasan dalam tajwid dan sharaf ini sedikit ada beberapa persamaan walaupun juga ada hal-hal yang berbeda. Al-waqaf di dalam Jami'ud Durus, al-waqaf definisinya adalah qat'un nutqi 'inda akhiril kalimah, yaitu memutuskan ucapan di akhir kata. Memutuskan ucapan di akhir kata. Maka yang selama ini kita sudah ketahui, apabila kata itu sudah sukun terlebih dahulu di akhirnya, maka ya kita berwakaf di sukunnya itu tanpa ada perubahan. Sama ada fi'ilnya sahih, kata-katanya sahih, seperti uktub, walam yaktub, wa'an, waman, atau mu'tal seperti yamshi, yad'u, yakhsha. Berwakaf ya di huruf akhirnya itu kalau memang dari sudah sukun terlebih dahulu. Bagaimana kalau huruf akhirnya itu berharakat? Maka kaidah secara umum yang sudah kita ketahui di dalam waqaf tajwid ini sama, bahwa kita sukunkan dia, kita sukunkan. Jadi yaktubu kita berwaqafnya dengan yaktub, kataba katab, alkitab, ain, lait. Nah, jadi kita berwaqaf dengan membuang harakatnya. Begitu yang sama-sama sebelum ini sudah kita ketahui. Kemudian beberapa kaidah-kaidah waqaf yang paling banyak beredar, yang paling banyak kita temui dan paling masyhur. Mari, pertama, bila kita berwaqaf di huruf, di kata yang bertanwin, maka tanwinnya dibuang. Kalau tanwinnya dhammah, ada dhammatain atau kasratain, maka tanwinnya tidak dibaca, nunnya itu tidak dibaca, tetapi kita sukunkan di akhirnya. Seperti kata Khalid, marartu bi Khalid. Jadi bukan kita berwaqaf di dun itu hadza Khalidun, marartu bi Khalidin, bukan. Nah, kecuali apabila harakatnya itu fathatain, maka tanwinnya itu kita ganti menjadi alif. Seperti kata-kata kita ra'aitu khalidan tulisannya, maka kalau kita berwaqaf jangan ra'aitu khalidan, tapi ra'aitu khalida. Demikian, dan itu memang sudah sama-sama kita ketahui dalam pelajaran tajwid. Itu apa yang dinamakan sebagai mad iwad. Seperti kata firman Tuhan, wa kana Allahu sami'an basira. Jadi bukan wa kana Allahu sami'an basiran, bukan, tapi wa kana Allahu sami'an basira.
Jadi fathatainnya diganti alif menjadi mat iwad namanya dalam ilmu tajwid. Kemudian yang terpenting lagi sudah itu, bagaimana berwaqaf pada hak dhamir mufrad mudzakkar. Hak dhamir mufrad mudzakkar lah bila kita berwasal dalam kalimat, maka harakatnya itu kita baca dengan mad, kecuali apabila sesudahnya itu huruf sukun. Jadi seperti kata ra'aituhu, kalimat ra'aituhu wasurirtu bihi wasurirtu bihi. Nah, kalau kita membacanya ini hu-nya ini agak dipanjangkan. Nah, karena kita membacanya dengan berwasal. Ya ra'aituhu wasurirtu bihi. Nah, baru di sini berwaqaf. Nah, itu walaupun tidak ada waw di situ sebenarnya, di dalam tulisannya tidak ada waw, tapi begitulah bila kita berwasal seharusnya dibaca. Sama seperti dalam Quran juga, kalau di dalam tajwid ini dinamakan mat silah qasiyah, nama silah pendek. Ra'aituhu. Nah, kalau kita berwaqaf, jangan lagi wawnya dibaca, tidak. Jadi kalau berwaqaf ra'aitu wasurirtu bih, gitu. Nah, kalau hak dhamir mufrad muannats itu sama seperti tulisannya ha, begini. Ha. Nah, ini tidak ada perbedaan. Kita berwasal atau berwaqaf ya sama. Wajhuha, libasuha, seterusnya. Demikian. Kemudian bagaimana kalau kita berwaqaf pada huruf mangkus? Bukan isim mangkus. Kemarin kita di dalam mata kuliah tasriful asma kita sudah tahu al-mangkus itu kan muqabilnya itu kawan-kawannya al-mangkus, kemudian al-maqsur dan al-mamdud. Al-maqsur itu yang di akhirnya alif, al-mamdud yang di akhirnya itu alif dan ada hamzah di ujungnya, alif mamdudah. Adapun al-mangkus adalah yang di ujungnya itu huruf ya, huruf akhirnya adalah ya, sementara huruf sebelum ya itu harakatnya fathah, itu mangkus. Mungkin perlu kita ulang sedikit tentang mangkus. Al-mangkus seperti al-qadi. Nah, ini seperti ini. Kita mau ulang sedikit. Nah, al-qadi kalau ada alif lamnya. Kalau alif lamnya tidak ada, alif lamnya dibuang, maka iya-nya pun hilang. Qadin. Tapi ada ciri-ciri di bawah qadin menunjukkan bahwa dia ada ya yang bersembunyi di dalam situ. Qadin. Nah, ini isi mangkus tuh seperti ini. Sudah mengingatkan lagi. Bagaimana ketika kita berwaqaf pada isim mangkus yang seperti ini? Maka pertama dulu kaidahnya, apabila isim mangkusnya itu bertanwin dalam hal ini yang pertama adalah fathatain tanwinnya, maka tentu saja ya-nya keluar, baik fathatain bertanwin atau tidak bertanwin. Ya, ambil contoh. Bertanwin seperti kata
firman Tuhan, sami'na munadiya. Nah, ayatnya keluar. Munadiya. Sami'na munadiya. Ya, sami'na munadiya. Kemudian yang kedua, dia tidak, ini contoh yang bertanwin. Yang tidak bertanwin contohnya misalnya talabatul ma'ali. Talabatul ma'ali. Maka cara berwakafnya adalah yang contoh pertama, dia seperti yang kita seperti di dalam contoh yang pertama tadi, berwakaf pada fathahtain, maka kita membacanya sami'na munadiya bila berwakaf. Sami'na munadiya, bukan sami'na munadiyan, bukan, tapi sami'na munadiya. Nah, adapun contoh yang kedua, maka kita membacanya dengan mewakafkan di ya ini. Jadi yang membaca yang nomor 2 ini, berwakafnya di ya di sini adalah dengan bunyi talabatul ma'ali. Talabatul ma'ali. Jadi bukan talabatul ma'ali ya, bukan. Karena orang Arab tidak mengenal berwakaf pada fathah. Tidak mengenal berwakaf pada harakat. Tidak. Selalu berwakaf itu berwakaf pada disukunkan, atau yang akan selanjutnya akan kita bahas nanti. Kemudian itu apabila isim mangkusnya tadi mansub. Bagaimana kalau isim mangkusnya itu marfu atau majrur? Bagaimana kalau isim mangkusnya marfu atau majrur? Ya langsung saja disukunkan seperti kaidah yang sebelumnya. Misalnya yang marfu, hada qad. Yang majrur marartu biqad. Hada qad. Nah, bagaimana berwakafnya? Berwakaf seperti kaidah yang pertama, seperti kaidah yang umum, yaitu kita berhakat, kita sukunkan ini, disukun. Jadi bacaannya hada qad. Yang kedua marartu biqad. Jadi bukan hada qadin, bukan marartu biqadin, tapi hada qad marartu biqad. Begitu yang disepakati oleh jumhur. Pun ada juga yang membaca tetap ya-nya itu sehingga menjadi hada qadi, marartu biqadi. Itu ya pendapat yang marjuh, yang tidak disenangi. Nah, ini bila isim mangkusnya marfu dan majrur yang bertanwin. Bagaimana kalau dia marfu dan majrur tapi tidak bertanwin, beralif lam? Ya biasa saja. Hada al-qadi. Marartu bil qadi. Nah, ini seperti contoh yang pertama, ya contoh di kaidah umum berwakaf kepada huruf yang sukun. Hada al-qadi, hadal qadi, marartu bil qadi. Bes, ini isim mangkus. Selanjutnya bagaimana bila kita berwakaf pada isim maksur? Ingat, isim maksur itu isim yang di akhirnya adalah alif. Nah, isim maksur isim yang huruf di akhirnya itu alif, yang sabit, alifnya sabit. Bagaimana berwakaf di maksur ini? Baik yang munawwan maupun yang bertanwin maupun yang beralif lam. Karena isim maksur
Contoh, ambil contoh kata fata. Nah, fata ini yang tidak beralif lam, munawwan. Yang beralif lam kita tambah al fata. Nah, isim maksur ini pada zahirnya tidak ada nampak pada badannya tulisan ini, tidak nampak padanya perbedaan apakah dia marfu atau majrur atau mansub. Tidak ada perbedaan karena ketika kita baru waqaf ya sama. Hada fata. Ini juga hadal fata, tetap jadi ta bunyinya. Apapun ini marfu. Yang misalnya yang mansub ra'aitu fata. Ya tetap aja baca ra'aitu fata walaupun tulisannya fathatainnya dalam penulisan. Kalau kita harus menghadirkan harakatnya maka fathatainnya itu harus kita tuliskan karena dia munawwan, dia bertanwin. Nah, ini juga ra'aitul fata, tidak ada masalah, tidak ada perbedaan. Bagaimana kalau majrur? Marartu bil fata. Ya, ini yang beralif lam. Kalau tidak beralif lam, marartu bi fata. Ya tetap saja kita membacanya ca. Itu isim maksur. Jadi ketika berwaqaf dia tidak ada beda antara apakah dia bertanwin atau beralif lam, itu tidak ada beda. Kemudian bagaimana bila kita berwaqaf pada ta ta'nis marbutah? Ta ta'nis marbutah. Pasti kita sudah tahu karena tidak mungkin kita belajar ini dalam pembelajaran pertama belajar Quran, bahwa pasti kita ketika permulaan belajar Al-Quran sudah mengetahuinya bahwa bila ketemu tak marbutah seperti itu, bila berwaqaf dia jadi ha, bilanya kita terus jadi ta. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah, dan seterusnya. Kecuali bersambung 'amilatun nasibah, 'alimatun. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Saya pikir itu sudah kita sama-sama ketahui. Hanya saja ada sebahagian kecil dari orang Arab yang berwaqaf pada tak marbutah tadi, dia membacanya dengan tak maftuhah, tak yang biasa. Ada, tapi ini mungkin tidak ditemukan lagi orang-orang bicara seperti itu sekarang. Tapi pernah tercatat di dalam sejarah bahasa Arab, orang-orang memang seperti itu. Jadi seperti tertulis di dalam kitab ini, anekdot atau seperti cerita-cerita tentang orang Arab yang terdengar di kalangan orang Arab. Ada yang bicara seperti ini, ya ahla suratil baqarah. Jadi bukan ya ahla suratil baqarah, tapi ya ahla suratil baqarah. Jadi tak marbutahnya dibacanya menjadi tak. Itu bertentangan dengan jumhur ulama bahasa. Dijawab oleh yang menjawab seperti ya kayak ngenyek begitu. Wallahu ma ahfazu minha ayat. Demi Allah aku tidak ada hafal sedikit pun surah Baqarah.
Padahal kan tidak mungkin kita tidak hafal surah Baqarah. Alif Lam Mim kan sudah satu surah. Aku tidak hafal satu pun katanya surah, satu ayat pun dalam surah Baqarah, tidak mungkin. Ayat kursi satu surah kita semua hafal. Itu diantara kaidah-kaidahnya. Kemudian kalimat itu kan, satu kata itu ada yang sukun terlebih dahulu, ada yang berharokat. Nah, bagaimana cara berwakaf pada kata yang berharokat? Di dalam sejarah bahasa Arab, dalam literatur Arab, kita akan menemukan 5 cara berwakaf pada kata yang berharokat. Pertama yang umum sebagaimana yang kita sudah bicarakan tadi, kita pasti akan berwakaf dengan sukun. Ja'al ustaz, hada walad fil bait. Selalu karena kita memang terlebih dahulu kita sudah belajar mengaji, itu memang sudah seperti itu, belajar Al-Quran. Jadi itu memang sudah pengetahuan kita dasar sekali sebelum kita belajar bahasa Arab. Itu umum memang berwakaf dengan sukun, dan itu memang paling mudah. Dalika kursi, hada bab, itu memang lebih mudah, bukan dalika babun, hadhihi sayyaratun, tidak. Itu umum. Jadi asal sama sekali berwakaf pada kata berharokat ini adalah berwakafnya dengan sukun. Baik. Ada yang nomor 2, ada di dalam sejarah literatur dan sejarah bahasa Arab itu orang Arab yang berwakaf dengan raum. Ini sependek pengetahuan saya tidak ada di dalam tata cara kita membaca Al-Quran. Apa wakaf raum? Yaitu tetap membaca harokat akhirnya dengan suara yang lemah. Jadi sedikit agak dikurangi suaranya, tapi tetap kedengaran dan terbaca huruf akhirnya. Harokat huruf akhirnya tetap terbaca. Apa misalnya contohnya, hada al-kitab, ya harokat seperti ini, hada al-kitab. Normal kita pasti membacanya begini, hada al-kitab dengan sukun di akhirnya. Nah, tapi kaidah nomor 2 ini yang terdengar di dalam orang Arab, di dalam pelajaran Arab, maka dia tetap membaca harokat dhammah ini dengan suara yang pelan. Jadi enggak menjadilah begini, hadal kitab, ada sedikit lemah suara membaca harokat akhir, hadal kitab gitu.